Shalom. Shalom. Kurang kenceng lagi suaranya, saya mau dengar paling keras yang om tante, bapak ibu, anak muda semua bisa serukan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita semua berkumpul tempat ini dengan penuh sukacita tentunya. Kita mau sapa kanan kirinya, karena kita pakai masker, kita mau pakai tangan, boleh gini. Nah, halo, sembari bangkit berdiri yuk. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Karena barang siapa berada dalam carang Yesus, kita mau menjadi anak-anak murid-murid Tuhan. Amin. 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 Kita mau tinggal di dalam Dia. Kita mau katakan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tepuk tangan dong, yuk. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yang bisa goyang-goyang ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Katakan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita mau tunjuk sebelah kita, katakan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Kita mau tinggal dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi kau katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Gayanya ikutin saya. Gayanya boleh ikutin saya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Ayo, om tante mesti goyang. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tunjuk kiri kanannya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kemarin hari apa? Nggak kedengeran. Kemarin hari apa? Hari Rabu, betul Bro Rocky ya. Hari Rabu, hari apa kemarin? Mantap Tante, 17 Agustus. Siapa yang ikut upacara bendera? Angkat tangan. Wow, ada ya, banyak beberapa dari kita ikut upacara bendera. Yang tidak angkat tangan tentunya ikut dari rumah ya. Kayak saya, saya mencoba tiap tahun walaupun saya udah nggak biasa ikut upacara pastinya. Tapi tiap kali ada upacara di istana, saya nonton di rumah dan mengikuti dengan kusuk juga gitu. Nah, malam hari ini saya mau ajak kita semua sebagai warga negara yang baik juga, sebagai umat beriman juga, kita mau sama-sama nyanyikan Indonesia Raya dengan penuh hikmat,
dengan penuh rasa syukur kita juga punya bangsa yang luar biasa, punya pemimpin yang luar biasa, punya Indonesia yang mulai bangkit malam hari ini, saat ini mulai bangkit juga. Kita mau katakan sama-sama, kita mau nyanyi sama-sama lagu Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna, mari sama-sama kita nyatakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama heningkan pikiran, kita mau siapkan hati sebelum kita mengawali pesan doa malam ini. Kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Engkau boleh tibakan kami di tempat ini dengan kita tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami mau ingat-ingat kembali akan setiap kebaikan, akan setiap rahmat, atas setiap berkat yang boleh Engkau curahkan dalam hidup kami. Tiada habis-habisnya Tuhan berkat-Mu dalam kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan, untuk studi kami, untuk usaha, terutama untuk kesehatan Tuhan, yang Engkau berikan kami luar biasa sampai malam hari ini. Maka saat ini Tuhan, izinkan kami semua untuk mengungkapkan setiap rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah kemurahan daripadamu. Hidup kami adalah berkat daripadamu Tuhan. Kami mau syukuri itu Tuhan malam hari ini. Engkau rancangkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jadikan lagu ini sebagai doa kita, Ibu Bapak semua. Kita mau katakan, Engkau hiasi hidup kami Tuhan dengan kemurahan. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau angkat setiap ucapan syukur kita mau katakan bahwa Engkau Allah yang baik. Oh, terima kasih Tuhan. Perkatakan setiap ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kau nyatakan bahwa Tuhan sungguh baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk rahmat kesehatan-Mu yang berasal daripada-Mu Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang tidak berakhir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk napas kehidupan yang setiap pagi kami rasakan Tuhan, memberikan kami tenaga baru, energi baru Tuhan untuk menjalani hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang selalu di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh banyak setiap ucapan syukur yang belum kami utarakan Tuhan. Tapi Engkau yang mengenal dari lubuk hati kami, Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu setiap wujud doa-doa kami yang kami utarakan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, izinkan kami untuk masuk lebih dalam ke dalam pelataran-Mu. Untuk kami boleh memuji, menyembah nama Engkau Tuhan. Layakan kami Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, sebelum kami mau melompat buat Engkau Tuhan, bersuka cita buat Engkau Tuhan, dan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bunda Maria. Terpujilah nama Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan, boleh bangkit berdiri Om Tante, kita semua boleh. Kita mau memuji Tuhan, siapa yang merasa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tangannya kurang tinggi. Kalau Tuhan boleh kasih berkat yang luar biasa, kalau Bapak Ibu kita semua merasa bahwa kasih Allah tidak berkesudahan, kasih tangan yang terbaik buat Tuhan. Boleh lambaikan tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus boleh. Terima kasih Tuhan buat kasih Allah yang tak berkesudahan. Amin. Kita mau tepuk tangan dan kita mau bergoyang kanan kiri boleh. Yes. Kita mau katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita mau katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita menari, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Serukan sama-sama selamanya. Yeah.
mau melompat buat Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Kurang kuat, kurang besar suaranya. Amin. Kita yakin dan percaya Allah Roh Kudus boleh tercurah atas setiap kita. Anggur baru boleh tercurah buat kita. Mari kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau bersukacita buat Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sama-sama, hari inilah harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Siap melompat buat Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan kuasanya. Minyak baru umatnya, nyata kuasanya. Kalau kita semua merasa bahwa Roh Kudus tercurah malam hari ini, kita mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Amin. Kita mau serukan bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kuasanya memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kita mau serukan bahwa hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Serukan, belenggu dosa telah dipatahkan. Sorak buat Tuhan, sorak baginya. Suaranya, hey! Anggur baru tercurah. Kita mau kasih anggur baru dari Tuhan buat sesama kita di samping kanan kiri kita. Berikan minyak baru tercurah. Boleh saling berhadapan. Om tante, kita kasih berkat. Ke sebelah sini. Baru tercurah. Terima dong, yang sini terima. Yang sini terima. Yang sini terima. Dengan sukacita. Gantian, yang ini kasih anggur. Minyak baru tercurah. Umatnya nyata kuasanya. Katakan sekali lagi. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Katakan, nyata kuasamu Tuhan. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Puji nama Tuhan. Kasih Allah tiada berkesudahan. Roh Kudus juga boleh tercurah atas kita. Boleh Bapak Ibu duduk kembali. Kita mau masuk dalam pelataran Tuhan. Kita mau hening. Kita mau siapkan hati. Kita mau buka hati kita. Kita mau izinkan Roh Kudus untuk hadir malam hari ini. Untuk setiap kita yang rindu akan jamahan Tuhan, rindu akan kasih Tuhan, rindu akan cinta Tuhan. Mungkin saat ini banyak dari antara kita membawa setiap permasalahan. Ada saudara yang COVID, mungkin usaha pekerjaan tidak meningkat-ningkat,
atau mungkin malah collab bangkrut, atau mungkin masalah di rumah dengan pasangan, dengan istri atau suami, terlebih mungkin dengan anak atau anak bermasalah dengan orang tua. Banyak di antara kita membawa permasalahan kita masing-masing. Malam hari ini aku mau ajak semua kita di sini, kita mau sama-sama tanggalkan setiap beban, tanggalkan setiap permasalahan kita, biar Tuhan yang boleh bekerja, Tuhan yang boleh berkarya dalam setiap permasalahan hidup kita. Benar Tuhan, kami sungguh rindu akan jamahan-Mu. Kami sungguh rindu belayan kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini, benar kami datang ke tempat ini membawa setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Membawa kegelisahan kami, membawa kekhawatiran hidup kami Tuhan. Setiap malam kami berdoa, setiap hari kita berdoa, selalu hanya memohon, memohon, dan memohon. Kami lupa Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus. Kami pegang janji-Mu Tuhan, Engkau akan selamatkan kami Tuhan. Dari setiap permasalahan hidup kami, dari setiap belenggu dosa kami Tuhan. Malam hari ini kami seperti rusa yang haus akan aliran air-Mu Tuhan. Akan air-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Engkau pribadi yang mengetahui setiap doa-doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami memanjatkan kepadamu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Thank you Jesus. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang Tuhan yang menantikan datangnya hujan. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku, thank you Jesus, lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, seperti rusa Tuhan yang haus akan rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Seperti kami pula Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan
semua angkat makin berdiri. Kita mau katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Jamban waktu untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekatan. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai, kita mau puji, kita mau sembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak menerima setiap puji-pujian dan persembahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Kiara Basyikara. Sungguh hati kami rindu Tuhan. Kami sungguh rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu belas kasih-Mu Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Biar Engkau yang boleh angkat kami dari lembah kekelaman kami Yesus. Mari kita mau puji sembah Ia dalam roh dan kebenaran. Kiara Basyikara la 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 la. Kiara la 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 masih. Kiara Basyikara la 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 la. Oh ya Rabba la 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 kara ya la la ya la masih. Di tempat kudus-Mu kami menyembah. Sungguh hati kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Fiara Basyikara la 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 la. Yes Lord Jesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Kami ingin selalu Tuhan. Ingin selalu. Benar Tuhan. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh kami rindu Tuhan, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu
layak kami puji. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau yang meraja atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kiara bersyukur. Kiara bersyukur. Thank you Jesus. Kiara bersyukur. Oh ratakan atas. Amin. Yes. Amin. Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kiara bersyukur. Amin. Yesus. Kiara bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kiara bersyukur. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu malam hari ini. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami merasa Tuhan, hari ini Engkau benar-benar layakkan kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan setiap firman-Mu, setiap pengajaran-Mu Tuhan yang boleh akan disampaikan oleh sahabat kami, Ko Beni Tuhan, yang boleh Engkau utus di tengah-tengah kami. Persiapkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan Tuhan lahan yang terbaik. Kami mau buka telinga kami mau buka mata kami Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Dan bantu kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu yang baik dan benar di setiap tempat di mana Engkau boleh utus kami. Terpuji-pujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama kita mau bersorak-sorai merdeka sama-sama. Semua bisa? Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Merdeka. Ya, puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan. Ya, saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa kemarin baru saja kita merayakan HUT RI yang ke berapa saudara? 77. Nah saudara, angka 7 di dalam kitab suci itu punya makna saudara. Betul? Ada yang tahu maknanya apa? Angka 7 dalam kitab suci itu punya makna. Ada yang tahu? Enggak ada ya? Hah? Maknanya adalah sempurna. Kesempurnaan. Ya, dan ulang tahun RI yang ke-77 ya tahun ini. Berarti apa? Kita percaya bahwa bangsa Indonesia menuju kesempurnaan karena ada Yesus bersama dengan bangsa kita. Amin. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, sedikit perkenalan, nama saya Beni. Saya dari paroki Santa Bernadette, Ciledug, Tangerang. Sekarang paroki Pinang namanya. Lalu saya aktif melayani dan puji Tuhan diutus oleh komunitas Amazing Grace bersama dengan Om Benyamin Ratu sebagai bimbing rohani. Saya sudah menikah, punya 1 orang istri dan anaknya 2. Ya, anak saya masih kecil, masih umur 5 tahun, yang besar, yang kecilnya masih 2 tahun saudara. Yang kecil itu pokoknya seumuran pandemi. Karena lahirnya pada masa pandemi. Jadi berapa tahun pandemi yaitu umur anak saya. Kira-kira begitu. Ya, itu adalah anak berkat yang sangat luar biasa karena lahir pada masa-masa pandemi.
Saudara, malam hari ini ada yang tahu judulnya apa? Ada flyernya, dapat nggak saudara ya? Dapat ya? Judulnya apa saudara? Apa? Allah? Allah beserta kita. Saya mau tanya, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa hidupnya disertai Allah luar biasa? Puji Tuhan. Berarti saya sudah selesai saudara. Iya, karena sudah merasa disertai Allah, betul ya? Baik, saudara, kita baca firman Tuhan. Ayatnya dikasih di dalam Yosua bab 1 ayat 5. Tapi saya mau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara yang sebelah kiri saya boleh baca ayat ganjil. Yang sebelah kanan saya ayat yang genap ya. Yang kiri ganjil, yang kanan genap. Baik. Judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Silakan ganjil sebelah kiri. Yang genap sebelah kanan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya firman yang kami baca pada malam hari ini dan akan kami renungkan, Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengubahkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh semakin mengerti akan Engkau. Hidup kami, hati kami boleh dikuatkan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Dan kiranya Tuhan berkati aku yang akan menyampaikan sabda-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau saja yang boleh berbicara melalui aku. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus boleh bekerja dengan bebas malam hari ini untuk menjamah kami, memulihkan kami, mengubah hati dan hidup kami. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yosua itu adalah abdinya Musa atau hambanya Musa. Ya, jadi ketika Musa membebaskan bangsa Israel, ya, bangsa Israel dari penjajahan Mesir, nah Yosua itu sudah ikut dari sana. Dan Yosua selalu mengikuti Musa kemana-mana, saudara. Nah, saudara, di ayat 1 dan ayat yang kedua itu isinya adalah janji Tuhan, ya. Isinya adalah janji Tuhan, ya.
dikatakan apa? Hambaku Musa itu telah mati, ayat 2. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi ada janji Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada orang Israel. Awalnya janji ini dikatakan kepada Musa, saudara. Tetapi karena Musa melakukan suatu hal yang jahat di mata Tuhan waktu itu, sehingga Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah terjanji. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa nanti bukan kamu yang akan masuk, tetapi ada orang-orang Israel yang lain, keturunan-keturunan yang akan masuk. Nah saudara, janji Tuhan itu diturunkan dari Musa kepada Yosua, saudara ya. Dari Musa yang memimpin menjadi kepada Yosua, abdi Allah. Nah saudara yang terkasih, maka kalau kita sebenarnya berbicara mengenai janji Tuhan, saya mau tanya saudara, saudara tahu janji Tuhan enggak? Saudara tahu ya, Tuhan banyak berjanji dalam kehidupan kita. Lewat mana saudara? Lewat firman. Betul ya? Saya mau tanya saudara, berapa banyak di antara saudara yang suka baca firman? Waduh, sedikit yang angkat tangan saudara ya. Enggak suka baca firman saudara. Dengar firman. Ya, sukanya dengar barangkali ya, enggak suka baca. Aduh, kalau baca firman, aduh tulisannya kecil-kecil susah. Gitu ya, sehingga Alkitab itu disimpan gitu. Saudara, nah ini. Saudara, banyak orang tidak mau belajar untuk membaca firman. Sehingga apa? Banyak orang tidak mengenal siapa itu Tuhannya. Saudara, kalau kita mau melakukan supaya janji Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, maka mau tidak mau kita harus belajar untuk mengenal siapa itu Tuhan yang menjanjikan itu. Betul? Maka saudara, kita harus belajar untuk mengenal firman. Mengenal Tuhan lewat firman. Nah ini loh. Saudara, firman Tuhan itu untuk dibaca, untuk direnungkan. Maka dikatakan renungkan siang dan malam. Ada lagunya itu saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itu saudara. Jadi apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga apa? Sehingga kita mengenal siapa Tuhan yang menjanjikan begitu banyaknya untuk setiap kehidupan kita. Ya, saudara, banyak orang mau janji Tuhan, tetapi nggak banyak orang mau kenal siapa Tuhan. Ini jadi masalah, saudara. Ya, karena apa? Janji Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita ya. Menyertai dan segala macamnya, berikan kekuatan. Mari kamu yang lemah letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Wah, itu janji Tuhan, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mau belajar untuk mengenal Tuhan kita? Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang datang malam hari ini adalah orang-orang yang mau mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Ya, coba tengok kiri kanan saudara. Lihat wajahnya saudara. Itu wajah orang-orang yang mengenal Tuhan. Amin. Iya, itu. Nah, saudara yang terkasih ini. Jadi, belajar untuk mengenali. Jangan hanya kita mau supaya janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, tapi kita nggak mau kenal siapa yang menjanjikan itu. Sangat disayangkan saudara. Banyak orang mau berkat Tuhan, tapi nggak banyak orang mau kenal siapa yang memberi berkat. Itu. Ya, saudara, saya ingat dulu ada satu cerita di sebuah kerajaan, saudara ya. Di sebuah kerajaan, lalu rajanya waktu itu mau membagikan sesuatu.
Jadi dia kumpulkan semua orang dari seluruh penjuru negeri untuk berkumpul di halaman istananya yang luas sekali, saudara. Nah, lalu dari atas rajanya mengumumkan begini. Wah, itu istananya luas sekali, barangnya banyak dan segala macam. Ya, lalu rajanya dari atas mengumumkan begini. Oke, setelah saya mengatakan mulai, maka segala sesuatu yang kamu pegang akan jadi milikmu. Waduh, kira-kira begitu. Wah, saudara, semua orang antusias. Mereka pengen punya kepunyaan atau milik dari raja ini. Maka saudara, mereka semua menunggu-nunggu. Wah, lalu begitu raja mengatakan oke, mulai. Semua orang langsung berlari, saudara. Ya, langsung lari lalu ambil pegang itu apa, guci lah, apalah, senjata segala macam dipegang. Lalu setelah itu mereka bawa pulang. Gitu. Ya. Nah, saudara, semua yang disentuh itu menjadi milik dia. Tapi yang menarik, saudara, ada satu orang anak kecil, ya, anak ini semangat luar biasa. Dia lari dengan begitu cepat, saudara. Dia lari dengan begitu cepat. Dia nggak pegang apa-apa. Dia lari, pokoknya lari, terus naik tangga gitu ya, pokoknya lari. Sampai tiba-tiba dia pegang rajanya, saudara. Dia pegang rajanya. Artinya apa? Hah? Dia jadi raja. Berarti, saudara, itu barang-barang itu cuma berkat. Anak kecil ini pintar. Dia pegang yang memberi berkat itu. Yang punya barang-barangnya, saudara. Nah ini loh. Dia pegang. Jadi segala kepunyaan itu adalah milik si anak ini. Karena rajanya dia pegang. Saudara, seringkali kita hanya berpikir untuk menerima berkat Tuhan. Terima-terima. Tapi kita nggak belajar untuk mengenal Tuhan kita. Ya, itu hal pertama. Yang kedua, saudara. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Ya, ini adalah setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wah, saudara, Tuhan itu menjanjikan sesuatu itu dengan detail. Ya, pernah kebayang gak sih? Bahwa sampai batas-batasnya, ya, itu Tuhan bagi dan Tuhan kasih tahu. Apa artinya? Saudara, ketika saya mencoba untuk merenungkan, saudara, sesungguhnya janji Tuhan itu detail dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang kecil yang sering kali kita pikir, aduh itu cuma sesuatu yang kecil, itu Tuhan bisa kasih. Kira-kira begitulah. Saking detailnya Tuhan itu. Tuhan itu mau menjadikan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu itu dengan detail, saudara. Ya, batas-batasnya dibagi gitu ya. Saudara ingat ketika zaman Nabi Nuh, waktu bikin kapal, ya, kalau saudara pernah membaca ya, kapal itu ukuran-ukurannya semua diatur detail sekali sama Tuhan. Itu. Tuhan kita tuh Tuhan yang detail. Dia tahu apa yang sesungguhnya kita butuhkan dengan detail, saudara. Saudara, seringkali mungkin kita merasa bahwa hal-hal kecil itu gak penting. Tetapi Tuhan bisa memberikan hal yang gak penting ini buat kita. Ya, contoh, begini saudara. Satu ketika saya lagi ke tempat teman saya waktu itu. Lalu teman saya bilang begini, saya suka sekali lagu Don Moon. Saudara tahu lagu Don Moon ya? Tahu nggak? Jadi lagu-lagunya Don Moon itu aduh saya suka sekali. Lagu-lagunya enak gitu ya, mudah. Bahasa Inggris sih. Gitu. Ya, jadi saya suka penyanyi Don Moon, penyanyi rohani Don Moon. Dan waktu itu teman saya bilang ada 2 album Don Moon yang terbaru. Ya, dia tunjukin. Ya, waduh, saya pikir-pikir ya. Ya udah deh, nanti malam saya cari.
Nah saudara, ini pikiran saya nih saudara. Pikiran saya. Saya mau cari di internet. Ya, saudara, saya mau cari di internet alias apa? Ngebajak saudara. Kalau cari di internet itu kan wah semua juga ada tuh bajakan tuh kopian semuanya gitu ya. Nah itu saya mau cari. Jadi malam hari itu saya mulai ini ada album terbaru. Saya search di internet saudara. Ketemu albumnya. Bajakan. Ya, lalu saudara tahu saya download dong. Klik. Nggak bisa. Waduh. Saya biasanya pakai situs ini bisa saya bilang gitu. Saya coba lagi. Klik. Nggak bisa. Gagal. Kok aneh ya saya bilang. Saudara, lalu saya coba lagi. Klik. Beberapa kali saya coba selalu gagal. Saya coba cari situs lain, situs bajakan yang lain saudara. Klik. Nggak bisa. Aneh. Malam hari itu aneh betul. Ya. Lalu saya pikir-pikir ya udahlah. Mungkin hari ini lagi jelek internetnya, saya pikir begitu saudara. Ya, tapi malam-malam saya berdoa, aduh Tuhan, saya kepengen juga ya itu ya lagu album itu, album Don Moon yang baru itu, dua album waktu itu. Oke, lalu besoknya pagi-pagi, ya saya tuh pelayanan saudara, saya pelayanan pagi. Saya pelayanan pagi ke kantoran atau ke PD mana ya, saya lupa lah pokoknya pelayanan pagi. Nah pulang pelayanan, saya iseng-iseng saya telepon teman saya. Ke rumah, saya mau ke rumah, saya jemput ya, kita pergi makan saya bilang. Ya, kita pergi makan. Oh ya udah katanya. Oke. Oh saudara, dalam perjalanan saya kepengen sekali, pengen punya itu album gitu. Ya. Lalu sudah saya sampai depan rumah teman saya, begitu sampai dia keluar, dia bawa tas. Ya dia bawa jinjingan begitu saudara. Nah waktu dia bawa jinjingan begitu, lalu begitu masuk dia bilang begini, Ben ini buat kamu katanya. Hah? Buat saya kaget dong, apaan? Lalu saya buka saudara. Saudara tahu apa isinya? CD Don Moon, 2 yang saya mau. Saudara, ini hal kecil betul. Saya nggak mati gara-gara nggak punya CD Don Moon, ya. Tetapi hal yang kecil seperti itu pun Tuhan bisa kasih tuh. Itu, saudara. Maka Tuhan itu merencanakan segala sesuatunya itu dengan detail dalam kehidupan kita. Yang jadi masalah adalah kembali ke poin yang pertamanya. Maukah kita belajar untuk mengenali siapa itu Tuhan? Yang ketiga, saudara, ayat yang kelima ini adalah ayat acuannya ya. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Lalu ayat 6-nya, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi saudara yang terkasih, ayat kelima itu Tuhan menjanjikan penyertaan yang luar biasa bagi Yosua. Mungkin Yosua mengalami ketakutan waktu itu. Saudara bayangkan, menggantikan seorang pemimpin besar itu gampang enggak? Wah enggak saudara. Menggantikan seorang yang punya nama besar itu sulit sekali. Kenapa? Karena kita akan dibayang-bayangi oleh nama besar orang itu. Gitu. Ya, saya mengenal satu anak pewarta ya. Ini anak pewarta saudara. Nah saya mengenal satu anak pewarta. Anak ini seorang pewarta, anak dari seorang pewarta yang cukup terkenal lah saudara. Orang banyak mengenal dia. Nah saudara, jadi anak
pewarta ini. Enak enggak saudara? Susah loh. Terus terang nih, sampai anak ini waktu itu bercerita sama saya. Aduh kok susah dia bilang. Mau ngapa-ngapain susah. Kenapa? Karena orang-orang taunya dia itu anak si A gitu. Sehingga apa? Dia nggak bisa bebas. Itulah saudara, menggantikan peran seorang yang luar biasa itu nggak gampang. Kalau saudara bos besar dalam sebuah perusahaan, ya saudara bos besar, saudara bisa memajukan perusahaan itu dengan begitu luar biasa. Saudara, anak saudara bisa seperti itu enggak? Bisa? Belum tentu, betul. Kenapa? Menggantikan sosok yang besar ini enggak gampang saudara. Karena apa? Mungkin saudara yang membangun perusahaan ini dari nol. Sedangkan anak saudara enggak. Itu. Nah, Yosua itu mungkin mengalami ketakutan yang seperti itu. Kenapa? Dia harus menggantikan seorang pemimpin yang begitu dikenal umat. Orang Israel semua kenal yang namanya Musa. Membebaskan bangsa Mesir. Waduh saudara, itu tekanan batin luar biasa. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Saudara, janji Tuhan adalah penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, kalau engkau saat ini merasa takut, engkau merasa bimbang, engkau banyak pergumulan, permasalahan atau apapun juga. Saudara, malam hari ini pegang janji Tuhan. Untuk apa? Menyertai. Bilang sama kiri kanan saudara, Tuhan menyertai hidupmu. Ya, itu janji Tuhan. Saudara, Tuhan akan menyertai engkau. Nah kalau Tuhan sudah menyertai saudara, ya jangan takut, jangan bimbang, jangan goyah gitu loh. Makanya ayat ke-6-nya dikatakan apa? Tadi, kuatkan dan teguhkan. Iya, kita harus kuat dan teguh, berpegang kepada Tuhan. Ya, jangan lagi kita goncang. Apalagi mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Nah saudara, ikut Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Ya. Ikut Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu apa? Contoh nih ya. Saudara, ini satu ketika waktu itu saya diajak untuk pergi melayani ke daerah saudara. Ke satu daerah. Ya, di Sumatera waktu itu. Kami berangkat rame-rame karena di sana akan mengadakan KRK. Jadi kami berangkat rame-rame waktu itu saudara. Lalu ketika berangkat rame-rame ada satu orang yang diminta untuk mencari tiket gitu. Nah saudara, waktu itu udah dicari tuh sama dia. Oke, karena kebetulan dia punya travel ya, dia punya harga tiket. Oke, tiketnya ini ada ya Lion Air, harganya segini gitu. Ya udah, lalu kita sudah sepakat waktu itu. Ya udah, kita beli deh tiketnya. Ya. Tetapi tiba-tiba ada satu orang bilang begini, Garuda itu ada fair gitu. Ya, ada pameran, Oh, oke, coba dicek harganya berapa. Karena biasa kalau harga pameran biasanya lebih murah, kira-kira begitu ya. Ya udah, dicek. Saudara, ternyata ketika dicek harganya, itu harga Garuda memang lebih murah daripada biasanya. Tapi kalau dibandingkan Lion, harganya lebih mahal sekitar 400.000. Sekitar 400.000 waktu itu. Ya sudah. Lalu ditanyakan, jadi gimana nih? Kita mau tetap naik Lion Air atau naik Garuda? Ya. Lalu saya orang pertama mengatakan Lion Air gitu. Ya, cari yang murah saudara. Itu. Lalu akhirnya ya udah,
Nggak tahu gimana abis itu saya nggak ngikutin lah saudara ya. Tiba-tiba diambillah keputusan ya belinya tiket Garuda. Dan itu langsung di-issue semuanya. Waduh. Bedanya 400.000 saudara, waktu itu lumayan sekali buat saya ya. Saudara 400.000 itu bisa jajan. Ya, bisa beli makanan, bisa kenyang saudara. Saudara, saya pikir aduh kok begini? Lalu saya mulai telepon teman saya. Yang bagian tiket itu saya bilang, siapa yang suruh beli? Saya bilang, kenapa belinya tiket Garuda? Saya bilang, kan saya sudah bilang, udah saya Lion Air juga gak apa-apa. Yang penting kita ketemu di bandaranya, udah. Ya, toh jamnya gak beda jauh, ketemu aja di bandara sudah. Saya bilang, itu marah-marah loh saya saudara. Ya, itu. Akhirnya apa? Ya Ben gimana? Udah di-issue semuanya. Aduh gimana sih? Saya bilang, wah saudara saya gak terima tuh. Gak terima. Lalu itu siangnya ya saudara. Kebetulan malam harinya itu saya ngelayat. Saya pergi ke rumah duka. Saya ngelayat seorang yang meninggal. Nah saudara, biasanya kalau di rumah duka itu sound systemnya gimana saudara? Kalau Katolik itu sound systemnya biasanya cuma pakai toa itu ya yang kotak gitu, yang kotak ditaruh di bawah itu, udah misa acaranya. Bukan begini pakai sound system besar-besar begini ya, enggak, pakai toa. Wah, itu sudah. Ya, lalu acaranya misa tuh. Nah, kebetulan waktu itu Saudara, di sebelah, ruangan sebelah, itu yang meninggal orang Protestan, orang Kristen, Saudara. Nah, Saudara pernah ikut kebaktian ibadah penghiburan orang Kristen? Pernah? Isinya apa saudara? Hah? Wah puji-pujian. Sound systemnya yang begini nih mereka nih saudara nih. Ya, sound systemnya yang bagus. Wah mereka nyanyi. Mereka nyanyi puji-pujian. Ya, mereka nyanyi apa? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Itu di rumah duka mereka nyanyi begitu saudara. Suaranya kemana-mana. Ini saya yang lagi misa pakai kotak kecil begitu. Gak dengar apa-apa dong. Aduh akhirnya saya cuma duduk gitu ya. Ini Romo ngomong apa ini ya. Aduh saya gak denger deh. Udah saya cuma duduk aja saudara. Dan waktu khotbah, waktu Romonya khotbah. Gak dengar sama sekali. Wah ke distract lah sama suara sebelah itu. Saudara akhirnya karena lagi gak dengar apa-apa. Saya merenung saudara. Saya diam, saya merenung. Gitu. Tiba-tiba ketika dalam permenungan saya, tiba-tiba ada satu suara yang lembut saudara. Suara itu bilang begini, Benny, dalam hati saya ya, dalam hati saya. Benny, katanya kamu enggak mau hitung-hitungan sama saya katanya gitu. Kaget saya. Aduh. Lalu saya diingatkan kembali. Saya memang pernah janji sama Tuhan dulu. Saya pernah janji sama Tuhan saudara. Bahwa selama saya mengikuti Tuhan, saya akan belajar untuk tidak lagi hitung-hitungan dengan Dia. Saya pernah berdoa dan saya pernah janji sama Tuhan. Tetapi begitu saya kepentok dengan yang namanya masalah duit. Saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan saudara. Dan Tuhan ingatkan saya. Ya. Itu gara-gara sebelah nyanyi segala puji syukur itu saudara. Nih, gara-gara sebelah orang Kristen nyanyinya keras-keras. Saya gak dengar khotbah. Kalau saya dengar khotbah mungkin suara itu gak kedengeran. Iya toh? Dengarnya suara Romo. Tapi karena saya gak dengar itu khotbah. Maka Tuhan berbicara secara lembut dan pribadi dalam hati saya. Aduh, malam hari itu ketika suara lembut itu terdengar saudara, saya langsung diam. Saya berdoa dan saya bilang Tuhan ampuni saya. Lalu pulang saya langsung telepon. Tiketnya berapa sih? Harga segini. Ya udah, saya transfer sekarang saya bilang. Iya langsung saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah tegur. Nah ini kadang-kadang itu saudara ya. Kalau gak ditegur Tuhan gak mau gitu. Maka saudara bersyukur kalau Tuhan masih tetap
mau menegur kita. Amin. Iya. Yang keempat, saudara, yang terakhir. Ya, ayat yang ke 7 dan 8. Nah ini. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, seperti tadi yang saya katakan ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau tanya, berapa banyak yang hidupnya mau beruntung? Saudara, siapa? Kalau saudara mau beruntung hidupnya, ada syaratnya, yaitu apa? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Renungkan itu siang dan malam, supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara, maka firman Tuhan itu bukan hanya didengar, bukan hanya direnungkan, tapi juga harus dilakukan. Bertindak dengan hati-hati sesuai dengan yang tertulis. Saudara, kalau dengar firman Tuhan, aduh gampang zaman sekarang dengar firman Tuhan, gampang, betul ya. Saudara buka YouTube, aduh saudara, dari gereja Katolik ataupun gereja lain, semuanya khotbahnya ada. Betul? Dengar firman Tuhan sekarang gampang secara digital. Tapi Tuhan gak minta itu doang. Tidak hanya minta untuk didengar, enggak. Tapi juga bertindak hati-hati sesuai dengan yang difirmankan. Ya, kalau dulu kata penutup Injil mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Dan, nah itu saudara. Jadi bukan hanya mendengar, tapi harus tekun untuk melaksanakan. Baru terakhir dikatakan apa? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Jadi kalau mau beruntung, perjalanan kita berhasil, lakukan firman Tuhan. Tapi ya, lakukan firman dengan apa? Sebelumnya dengar, renungkan siang dan malam. Makanya kalau renungkan siang dan malam, baca firmannya kapan, saudara? Pagi. Kalau sudah malam nggak bisa direnungkan siangnya. Kira-kira begitu ya? Ya. Ya sebenarnya saudara, ini satu kiasan, tapi artinya dalam satu hari renungkan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam setiap waktu dalam kehidupan kita. Nah itu. Nah saudara, Allah menyertai kita dengan begitu luar biasa kalau kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, saya akan tutup. Saya nggak tahu saya pernah cerita, sudah pernah bersaksi atau belum. Ya, kalau saudara mengenal saya beberapa tahun yang lalu, atau pernah melihat saya beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, ya, badan saya ini nggak segini, saudara. Badan saya ini agak gemuk. Ya, badan saya agak gemuk. Ya, ini badan saya seperti ini, saya turun 14 kilo. Wah, ya, saudara, saya turun 14 kilo, lumayan ya, 14 kilo, banyak saudara. Tapi bukan karena diet. Saya emang gak diet, saudara. Saya orangnya tukang makan. Ya, saya sangat suka makan. Saya tidak diet. Tapi turun 14 kilo. Kenapa? Tadi ada Tante Erlia di belakang. Kok turun sih kurus? Mau dong katanya. Saudara, Tante, resepnya gak enak soalnya Tante. Iya. Kenapa saya bisa turun? Karena saya sakit. Iya. Tahun lalu, bulan Juli tahun lalu, itu pertama kali, jadi awalnya itu perut saya ini nggak enak, ya, perut saya nggak enak,
rasa-rasanya seperti sakit mah aja biasa gitu. Karena waktu itu Juli COVID-nya itu Delta ya. Delta itu kan kasusnya sangat tinggi gitu. Jadi saya waktu itu nggak berani ke rumah sakit, nggak berani ke dokter, saya hanya by phone. Lalu saya dikasih obat, ya, dikasih obat. Udah, saya coba minum obat. Nggak sembuh-sembuh, saudara. Ini perut nggak beres-beres. Sebulan nggak beres, Juli nggak selesai, Agustus nggak beres juga. Ya, lama-lama mulai bingung, aduh ini kenapa ya gitu. Bulan September itu sakit perut saya semakin menjadi-jadi. Semakin aneh sakitnya saudara ya. Jadi sakitnya itu perih, terus kemana-mana, bukan hanya di atas. Mulai ke samping sini juga sakit. Lalu ke bawah sini ya, ke bawah sini sakit gitu. Aduh sakit sekali, perihnya minta ampun. Ya, saudara bulan September dan Oktober itu merupakan bulan yang menderita buat saya. Kenapa? Karena saya duduk sakit. Kan pelayanan tuh online ya saudara waktu itu. Saya harus duduk di depan laptop. Saya nggak tahan. Duduk 1 jam gitu, udah nggak tahan rasanya sakit gitu. Perih. Berdiri begini, saya pernah waktu itu pelayanan onsite hybrid ya saudara, sudah yang buka hybrid. Saya berdiri begini nih saudara, nggak kuat. Maksimal 1 jam, saya harus bergerak, duduk. Tidur susah. Setiap jam 3 atau jam 4 pagi, saya selalu kebangun dan gak bisa tidur lagi karena sakit. Aduh, saya bingung saudara. Akhirnya saya mulai diperiksa macam-macam pemeriksaan, cek darah, lalu USG, lalu CT scan saudara ya, semua dicek gitu. Nah saudara, lewat hasil USG, CT scan, ya hasilnya tidak terlihat ada apa-apa katanya. Maka harus diteropong, di endoskop saudara. Nah itu, jadi akhirnya saya ke dokter dan di endoskop, diteropong dari atas dan dari bawah. Karena apa? Karena sakitnya juga sampai ke bawah gitu. Jadi dilihat bawahnya juga. Saudara, puji Tuhan, ketika di endoskop itu mulai kelihatan ternyata dalam lambung saya ini ada polipnya. Gitu. Jadi lambung saya meradang dan ada polipnya. Di bawah sama juga saudara. Lalu saya tanya, dok tindakannya apa? Tindakannya ya sudah, nanti kita akan laser ya, ditembak laser begitu, nanti polipnya akan hilang. Jadi diambil sedikit, lalu dicek di lab. Ya karena saya agak-agak ngeri juga saudara ya, karena kalau sudah urusan polip-polipan di perut itu larinya bisa ke cancer kan saudara. Jadi aduh ngeri juga. Ya, jadi aduh Tuhan, tapi dokternya selalu bilang nggak apa-apa ini hanya polip karena radang. Ya, saudara, lalu ditindak saya yang di bagian perut atas ini di laser semua, dihabisi, ya. Tapi yang bagian bawah, dokternya bilang nggak bisa Benny, nggak bisa. Polip kamu terlalu banyak katanya. Jadi di muara usus halus, jadi perpindahan antara usus besar dan usus halus lah gitu ya. Di muaranya itu semuanya polip dia bilang. Ada ratusan. Jadi polip itu seperti sariawan ya, seperti sariawan tapi dalam usus gitu, sariawan dalam usus saudara ya. Dan itu ratusan banyak. Jadi nggak bisa diapa-apain katanya. Aduh dok, terus gimana? Caranya gimana supaya itu? Ya dia bilang cuma ya sudah kamu jaga makan aja katanya. Wah, karena jaga makan itulah membuat saya turun drastis saudara. Ya, biasanya saya makan yang gak kira-kira saudara. Ya, bahkan malam-malam kalau itu, pokoknya saya makan terus saudara. Isinya makan terus apalagi pandemi tuh. Ya, waktu pandemi itu sebelum saya sakit, aduh makan terus, makan, duduk kan, jarang olahraga pula. Wah jadi gemuk saudara saya. Langsung turun drastis. Nah saudara, waktu awal-awal sakit, saya pernah berdoa sama Tuhan. Saya pernah bilang begini, Tuhan, ini sakit nggak hilang-hilang nih.
Tapi kali ini Tuhan, saya mau belajar satu hal. Saya mau belajar untuk bersyukur, saya bilang. Saya nggak mau mengeluh. Waktu itu saya bilang begitu, saudara. Itu awal-awal tuh. Saudara, gampang, aduh susah sekali. Ketika bulan September, Oktober itu yang saya bilang sakit sekali. Itu puncaknya di mana rasa-rasanya mau bersyukur. Susahnya minta ampun, saudara. Tapi yang membuat saya kuat adalah saya tuh suka praise and worship, saudara. Jadi kalau udah rasanya nggak tahan, rasanya sakit sekali, saudara. Saya ambil gitar saya main gitar, saya nyanyi itu. Ya. Atau saya nyalain keyboard, saya main keyboard, saya nyanyi, saya pujian penyembahan. Itu yang bikin saya bertahan sampai dengan hari ini. Saudara, puji Tuhan, itu sudah dilewati. Saudara, sampai dengan hari ini, polip yang di bawah ini kan masih ada. Ya. Pencernaan saya sampai dengan hari ini masih belum pulih secara total. Jadi waktu saya berdiri di depan ini, sebenarnya saya masih ada rasa-rasa gak enak di perutnya, saudara. Ya, masih ada rasa-rasa tidak enak. Masih kadang-kadang perih, tapi sudah sangat jauh berkurang kalau dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu. Saudara, perjuangan saya belum berakhir. Ya, tapi saya percaya satu hal, kalau saya masih bisa berdiri malam hari ini, itu karena Allah menyertai saya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa dikuatkan, saya percaya Tuhan juga akan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala malam hari ini dan kita berdoa. Kita bawa seluruh hati kita dan hidup kita di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita belajar daripada seorang yang bernama Yosua. Seorang yang sangat luar biasa dan dia awalnya menjadi abdi Musa. Hambanya Musa. Janji Tuhan yang difirmankan kepada Musa diturunkan melalui dia. Lalu Tuhan betul-betul menyatakan kuasanya yang sangat luar biasa. Tuhan menyertai Yosua di tengah ketakutannya dia. Kesulitan dia untuk melakukan atau melanjutkan tongkat estafet daripada Musa. Tapi Tuhan menguatkan dia. Untuk dia sungguh-sungguh bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Di dalam masalah yang dia alami, pergumulan yang dia alami, Tuhan menguatkan Yosua. Saudara, kalau Tuhan bisa bekerja secara luar biasa bagi Yosua, saya percaya Tuhan yang sama juga sedang bekerja di antara kita semua. Kalau malam hari ini engkau sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, apapun itu, entah itu dalam pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, perekonomianmu, anak-anakmu, pasanganmu, ataupun engkau sedang mengalami sakit penyakit malam hari ini, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ada bersama dengan engkau seperti janji Tuhan kepada Yosua, yaitu akan menyertai. Dia tidak akan melepaskan engkau. Malam hari ini saudara, yang Tuhan rindukan adalah apakah kita mau sungguh-sungguh mengenal Dia. Kita mau belajar untuk melakukan apa yang sesungguhnya Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk taat.
Karena Tuhan sudah menyertai setiap kehidupan. Maka malam hari ini, kalau engkau memiliki doa, masalah, pergumulan apapun itu, bawa di hadapan Yesus. Sebab Tuhan adalah Allah yang menyertai engkau sepanjang kehidupan. Setiap musim hidupmu ada Tuhan yang menyertai engkau. Ini doa kami ya Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kami nyatakan Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Setiap kekuatan kami Tuhan ada di dalam kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan penuh iman nyatakan doa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-sama dengan penuh iman kami nyatakan Tuhan, bersamamu Bapa. Nyatakan dengan penuh iman malam hari ini saudara. Bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu untuk melewati semuanya. Yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sungguh kami percaya anugerah-Mu besar. Sekali lagi saudara, dengan penuh iman, ini doa kami, ini hati kami dan kami percaya. Bersamamu lewati semua. Kami percaya kami akan sanggup melewati semua bersama dengan Engkau. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu ke surga, tanda kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, kami lewati setiap perkenanan-Mu Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang
karuniamu yang besar melimpah dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan besar melimpah bagiku. Kami percaya, kami serahkan semuanya kepadamu. Besar melimpah bagiku. Bapak, sungguh kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, semua karena rahmat-Mu Tuhan. Dan kami menyadari malam hari ini bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Waktu-Mu akan tepat Tuhan. Terima kasih karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Dan malam hari ini kami berdoa juga bagi setiap wujud-wujud doa yang sudah kami tuliskan. Bapak Ibu Saudara, mari tumpangkan tangan atas wujud-wujud doa yang sudah dituliskan malam hari ini. Bapak yang Maha Kuasa, kami bersatu hati dan kami berdoa bagi setiap mereka yang sudah menuliskan setiap wujud-wujud doa mereka, kerinduan mereka, doa-doa mereka Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mendengar setiap jeritan hati anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Dan kami percaya Tuhan, mereka yang berdoa, mereka yang mencari pertolongan daripada-Mu, Engkau akan tolong mereka Tuhan tepat pada waktunya. Engkau Allah yang akan memberkati setiap kehidupan mereka dengan berkat-berkat yang melimpah yang berasal daripada-Mu. Bagi setiap jalan yang tertutup, Engkau akan buka jalan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, Engkau akan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berdoa, bagi keluarga mereka masing-masing, kami percaya Tuhan, Kau buka jalan. Keluarga mereka boleh dipulihkan, keluarga mereka boleh diberkati dengan berkat yang melimpah luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pegang tangan setiap anak-anak-Mu dan jangan pernah lepaskan mereka, sehingga mereka Tuhan boleh aman di dalam perlindungan. Terima kasih, terima kasih. Bapa, firman Tuhan sudah dinyatakan malam hari ini. Sungguh kami percaya firman yang dinyatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan firman itu akan berkuasa mengubah hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk menjadi semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah segala doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita mau beri tepuk tangan lagi dan ucapan terima kasih tentunya buat Ko Beni. Kita mau kasih sarangnya, boleh sama-sama arahkan ke Ko Beni. Ya di OM kayak gak apa-apa. Kita mau sama-sama ucap terima kasih. 1, 2, 3, terima kasih Ko Beni, kami mengasihimu. Oke, thank you Ko Beni. Dan malam hari ini kita mau satukan ucapan syukur kita juga dengan persembahan. Kita mau berikan persembahan dari apa yang boleh kita miliki, tentunya untuk kemajuan bersama PD ini dan tentunya buat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Masih bertemakan Indonesia, Dirgahayu Indonesia, kita mau sama-sama melalui doa ini kita jadikan doa untuk bangsa Indonesia, biar kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah bangsa ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggi. Dipersilakan bagi yang ingin memberikan persembahan, boleh diisi di kotak yang telah sediakan. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita mau nyatakan Yesus Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Layak kami sembah, sembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
Indonesia bagi kemuliaan. Hati kami rindu Tuhan. Oh, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan, dan saat ini pengumuman. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Terima kasih sudah bergabung kembali di PDKK Santo Yakobus pada malam hari ini, hari Kamis. Pertama-tama boleh kami mengucapkan terima kasih kepada Bro atau Pak Beni yang sudah menyampaikan firman-Nya, sungguh luar biasa ya. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha dan pelayanannya hari lepas hari. Tuhan berkati Pak Beni. Lalu kepada tim pujian yang dipimpin oleh Bro Herman, singer, keyboardis Bro Lukas, terima kasih pelayanannya. Soundman Bro Jimmy, LCD proyektor Bro Iwan, dan penerima tamu, tatib, apapun itu yang terlibat pelayanan pada malam hari ini, kami dari pengurus mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati setiap karya pelayanannya. Mohon perhatiannya sebentar untuk beberapa buah pengumuman. Esok tanggal 18 Agustus, Paroki Santo Yakobus mengadakan misa bernuansa karismatik yang akan disiarkan secara langsung melalui YouTube Paroki Santo Yakobus. Ya, bersama Romo Wisnu Wicaksono itu akan dimulai jam 18.00, bisa disaksikan lewat YouTube Paroki Santo Yakobus. Ya, silakan bergabung. PDKK Santo Yakobus pagi yang biasa diadakan di tempat ini setiap hari Selasa, yaitu pada pukul 10 pagi. Untuk hari Selasa depan tanggal 23 Agustus dengan tema selalu berpikir positif melihat kelebihan orang lain bukan kekurangannya, yang akan dibawakan oleh Bapak Stefanus Sugiarto. PDKK Kamis seperti yang kita adakan pada malam hari ini jam 19.30 di tempat ini juga, untuk hari Kamis yang akan datang dengan tema jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat, bersama hambanya Bapak Tony Tandra. Mari Bapak Ibu silakan, bisa Kamis, bisa Selasa, silakan bergabung, ajak rekan-rekan, keluarga, saudara untuk kita boleh bersama-sama memuji dan muliakan Tuhan. Lalu bagi Bapak Ibu yang mungkin menikmati atau mengalami cinta kasih Tuhan, baik itu melalui berkat, kesehatan yang sudah diberikan, sembuh dari penyakit atau apapun itu, yang mau berbagi kisahnya, berbagi campur tangan Tuhan yang sudah Tuhan rasakan, boleh mendaftarkan kepada Bapak Harsono. Nomor handphonenya sudah ada, boleh dipoto biar lebih cepat. Silakan, boleh siapkan kesaksiannya untuk hari Kamis yang akan datang. Lalu PD dan juga Paroki Santo Yakobus ada layanan doa berupa SOS doa yang nomor teleponnya boleh difoto juga. Ini akan dilayani oleh pendoa-pendoa. Dan sebagai informasi, sifat doa ini adalah sangat-sangat privacy. Jadi apapun yang akan kita sampaikan melalui telepon itu sifatnya privacy yang akan nanti didoakan oleh para pendoa yang telah Tuhan siapkan untuk kita semua. Oke, pengumuman yang terakhir,
pada malam hari ini kita kedatangan dari Youth Komunitas Amazing Grace yang akan menyampaikan pengumuman yang nanti akan disampaikan oleh Bro Lukman. Ya, kepada Bro Lukman saya persilakan. Oke, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih kesempatannya. Aku dari mewakili komunitas Youth Amazing Grace. Sini aku mau memberitahukan bahwa kami akan mengadakan retret Youth pada tanggal 23 sampai 25 September. Nah, itu kurang jelas ya. Di situ ada pembicaranya, ada Cinovi dari Bandung, terus ada Dr. Yohanes, tadi ada Koko Beni juga. Terus juga ada Om Ben. Nah, itu diadakannya di Pratista Bandung. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang mungkin anaknya yang masih berusia 17 sampai 35 tahun, mungkin anaknya ataupun keponakannya, bisa diajak untuk sama-sama kita merasakan kasih Tuhan melalui retret ini. Biayanya Rp350.000 saja, itu udah include transport. Kita berangkat sama-sama dari Jakarta nanti ke Bandung. Hari Jumat tanggal 23-nya. Nah, itu nanti kalau misalnya buat Bapak Ibu yang mungkin mau mendaftar bisa, mungkin ini kekecilan kali ya, nanti bisa hubungin kami juga, ada di belakang, kami juga ada mengadakan pencarian dana. Jadi nanti di belakang bisa menghubungi kami kalau misalnya ada tertarik untuk ikut retret ini. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, di belakang juga dari Youth Komunitas Amazing Grace sudah ada beberapa snack yang mungkin bagi Bapak Ibu tergerak untuk membantu komunitas youth dari Amazing Grace, bisa nanti langsung ke meja belakang. Di situ ada beberapa snack yang mungkin bisa kita nikmati, ya. Mungkin dari kita semua yang hadir pada malam hari ini ada yang baru pertama kali bergabung di PDKK Santo Yakobus, boleh bangkit berdiri? Ada? Wow, luar biasa. Terima kasih Pak, Kamis depan boleh datang kembali, Tuhan memberkati. Ya, sekian pengumuman pada malam hari ini, terima kasih, sampai ketemu hari Kamis yang akan datang, Tuhan memberkati kita semua. Thank you Sis Lia. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, gak kerasa kita sudah mau berakhir. Padahal masih pengen lagi ya, kayak masih pengen puji-pujian, masih pengen dengar firman Tuhan. Maka dari itu kita sangat mengharapkan minggu depan ataupun setiap pertemuannya, setiap PD baik Selasa maupun Kamis malam, kita boleh ajak, kita boleh undang teman, tetangga, anak kita, saudara-saudara kita, tentunya untuk bersekutu dan berdoa bersama memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Siap membawa jiwa-jiwa di luar sana yang boleh mengenal Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Siap. Oke, maka dari itu malam hari ini saya mau undang kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini Bapak. Tidak terasa Tuhan, beberapa jam di tempat ini kami sungguh merasakan sukacita dan damai. Kami sungguh merasakan cinta mula-mula yang berasal daripadamu Tuhan. Tangki cinta kami boleh terisi kembali Tuhan. Dan kami boleh membagikannya untuk orang-orang terdekat kami. Terlebih bagi keluarga kami Tuhan, keluarga kecil kami di mana kami berada Tuhan. Tuhan, kami akan percaya Tuhan, berkat-Mu, rencana-Mu tidak hanya lepas pada kami saja, tapi pada setiap orang yang juga akan kami jumpai Tuhan, agar mereka pun boleh menerima berkat yang sama seperti kami terima malam hari ini. Dan malam hari ini, bersama dengan Bunda Maria, kami mau sama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia, agar kiranya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang terdepan, semakin maju, semakin kuat. Kami punya pemimpin yang luar biasa, hebat, takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami penduduk bangsa Indonesia ini Tuhan boleh menjadi penduduk yang lebih baik, lebih benar Tuhan, dan lebih maju dan berkembang. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Kita mau bangkit bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah pilihannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Serukan, angkat kaki, nyatakan kemuliaan-Nya. Angkat kaki, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Kita boleh sapa kanan kirinya. Terima kasih Om Tante semua. Silakan konsumsi sudah disediakan. Sampai jumpa di PD selanjutnya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan, katakan, Raja, dialah Tuhan. Sekali lagi paling keras, dialah Raja. Raja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.